Kalau kita ngomongin batu bara, yang kebayang apa sih? Pasti asap hitam, polusi, kotor, ya kan? Tapi, gimana kalau ternyata ada teknologi yang bisa membersihkan batu bara? Nah, di pembahasan kita kali ini, kita akan bedah tuntas. Apakah batu bara bersih itu beneran ada atau cuma mimpi di siang bolong? Nah, ini dia nih pertanyaan kuncinya. Selama ini kan kita kenal batu bara sebagai biang kerok masalah lingkungan. Tapi, apa ceritanya harus berhenti di situ aja? Kita akan coba bongkar teknologi-teknologi yang berusaha mengubah citra buruk batu bara ini. Oke, jadi satu hal yang penting banget buat dicatat ya. Ini tuh bukan satu solusi ajaib atau tongkat sihir. Teknologi batubara bersih atau CCT itu sebetulnya sebuah paket yang isinya macam-macam metode. Tujuannya bukan buat bikin batubara jadi energi hijau, tapi lebih ke menjadikannya semacam jembatan transisi yang lebih minim dampak sebelum kita benar-benar bisa pindah total ke energi terbarukan. Oke, sekarang kita bedah yuk, gimana sih cara kerjanya? Sebenarnya ada dua pilar utama di teknologi ini. Yang pertama, membersihkan asap kotor yang keluar, dan yang kedua, membakar batu baranya dengan lebih efisien dari awal. Kita mulai dari pilar yang pertama dulu. Coba deh bayangin, ini tuh kayak kita pasang filter super canggih di ujung cerobong asap. Pertama ada ISP, yang pakai listrik statis buat nangkepin partikel-partikel debu halus. Terus ada FGD, yang nyemprotin zat kimia buat mandiin asap dan ngilangin sulfur dioksida, si penyebab hujan asam. Terakhir ada SCR, yang pakai katalis buat mengubah nitrogen oksida yang bahaya jadi gas nitrogen biasa yang aman kita hirup. Terus, hasilnya gimana? Wow, ternyata efektif banget loh. Teknologi-teknologi ini bisa mengurangi polutan udara utama kayak debu, SO2, dan NOx sampai lebih dari 90%. Ini angka yang gede banget kan? Ini nunjukin betapa canggihnya proses penyaringan ini. Iya, ngebersihin kotoran di ujung emang bagus. Tapi kan lebih pinter lagi kalau dari awal kotorannya nggak banyak-banyak amat, ya nggak? Nah, disinilah pilar kedua dari teknologi ini berperan, efisiensi. Logikanya simpel banget. Makin efisien sebuah pembangkit listrik, ya makin sedikit batu bara yang perlu dibakar untuk menghasilkan listrik yang sama. Nah, di grafik ini kelihatan banget nih evolusinya. Semakin modern teknologinya, dari subkritis sampai ultra superkritis, semakin tinggi suhu dan tekanan yang dipakai buat bikin uap. Artinya apa? Artinya kita bisa meres lebih banyak energi dari tiap gongkah batu bara. Hasilnya, emisi CO2 dan limbah lainnya jadi berkurang secara otomatis. Oke, kita naik level lagi ya. Ada teknologi yang lebih canggih, namanya gasifikasi. Jadi, daripada langsung bakar batu bara yang padat, teknologinya mengubah batu bara itu jadi gas dulu, namanya syngas. Keuntungannya apa? Jauh lebih gampang membersihkan polutan dari bentuk gas daripada dari asap sisa pembakaran. Ini ibaratnya kayak nyuci bahan bakarnya dulu sebelum dipakai, jadi pembakarannya jauh lebih bersih dan efisien. Oke, semua teknologi yang tadi kita bahas itu fokusnya ke polutan udara klasik. Tapi, gimana nasibnya musuh nomor satu perubahan iklim, yaitu karbon dioksida atau CO2? Nah, sekarang kita pindah fokus dan lihat gimana teknologi ini mencoba menjawab tantangan terbesar itu. Nah, ini dia nih jagoannya, teknologi pamungkas dari CCT, Carbon Capture and Storage, atau disingkat CCS. Konsepnya benar-benar ambisius. Tangkap gas CO2 langsung di sumbernya, di pembangkit listrik, jangan sampai lolos ke atmosfer. Setelah ditangkap, gas itu lalu disimpan secara permanen. Terus CO2 yang udah ditangkap ini dibuang kemana? Nggak dibuang sembarangan. Gas ini disuntikkan ribuan meter ke dalam perut bumi, ke formasi geologis yang udah terbukti aman. Bayangin aja ada kantong-kantong raksasa di dalam bumi. Misalnya waduk minyak tua yang udah kosong, atau lapisan batuan berpori yang bisa ngunci CO2 ini biar nggak keluar lagi selamanya. Oke, teknologinya kedengaran canggih banget. Tapi mungkin ada yang nanya, kenapa sih repot-repot amat? Kenapa nggak langsung aja semua pindah ke energi terbarukan? Nah, jawabannya ada pada realita energi global kita saat ini. Well, ini dia kenyataannya di lapangan. Banyak banget negara yang masih bergantung sama batu bara karena cadangannya melimpah ruah dan harganya murah. Di sisi lain, kebutuhan listrik dunia terus naik dan industri-industri berat butuh pasokan listrik yang stabil 24/7. Sesuatu yang belum bisa sepenuhnya dijamin sama tenaga surya atau angin. Nah, disinilah CCTL dilihat sebagai solusi jalan tengah. Tapi tantangannya juga nggak main-main, biayanya super mahal dan teknologinya sendiri butuh banyak energi buat jalan.
Nah, setelah kita lihat teknologinya, kita lihat juga alasannya, kita sekarang sampai di persimpangan jalan yang penting banget. Yuk kita rangkum dulu apa aja yang udah kita pelajari sebelum masuk ke pertanyaan terakhir. Jadi, intinya, teknologi batubara bersih ini berdiri di atas 3 pilar utama. Pertama, pasang filter super canggih buat bersihin asapnya. Kedua, pakai mesin yang lebih efisien biar nggak boros bahan bakar. Dan yang ketiga, ini yang paling ambisius, menangkap dan mengubur emisi karbonnya. Dan ini dia pertanyaan besarnya, yang mungkin perlu kita semua renungkan. Apakah menginvestasikan uang dan tenaga untuk membuat bahan bakar masa lalu jadi lebih bersih adalah langkah yang bijak? Atau seharusnya semua sumber daya kita kerahkan untuk mempercepat datangnya masa depan yang sepenuhnya terbarukan? Ini bukan pertanyaan gampang, dan disinilah perdebatan energi global terjadi saat ini. Jadi, menurut Anda gimana?